hormati juga kita hormati bersama wonten Bapak Profesor Dr. Quraish Shihab, wonten Habib Ali bin Ibrahim, Habib Husain bin Ibrahim, beberapa pengurus PSG maupun Baitul Quran, semua ada Ustadz Arifin, Ustadz Ali, semua yang saya hormati, para hadirin yang saya hormati, juga semua demonstran ini yang saya hormati. Saya ini kata orang banyak itu punya fan banyak, sebetulnya ini korban orang banyak karena ngaji Quran itu sulit, mereka nggak mau ngaji, pasrah sama Pak Quraish, pasrah sama Gus Bak, terima mateng gitu. Jadi ini kenakalannya muhibbin. Dulu korban seperti ini juga Rasulullah SAW itu kalau sahabat ingin masuk surga itu ya gak suka ngamal yang berat-berat, juga gak suka, minta saja ke Rasulullah, ya Rasulullah saya minta satu hal. Apa? As'aluka murafaqataka fil jannah, saya minta supaya jadi teman engkau di apa? Surga. Tapi yang jelas Nabi tidak jawab secara gratisan. Nabi ngendikan fa'inni ala nafsika fi kasratis sujud, kamu membantu saya, kamu harus memperbanyak apa? Sujud. Jadi kalau ada kiai dimintai saya ingin di surga sama engkau kiai, itu nggak boleh gratisan, harus fa'inni ala nafsika fi kasratis sujud. Tapi saya ini punya ajaran yang sebetulnya agak sesat tapi masuk akal. Ini saya mohon karena saya memang punya bapak seneng guyon, punya Mbah Mun kiai saya juga seneng guyon. Karena beliau katanya gini, nak kiai ra guyon kok dianggap gak bahagia. Sake panitia dikira kurang sangu gitu katanya. Sehingga ajarannya beliau memang sementara orang Islam itu pokoknya guyon, ketok bahagia dengan Islamnya, bahagia dengan Tuhannya, bahagia dengan nabinya. Qul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika walyafrah. Lah bahagia paling gampang ekspresinya nggih guyon niku. Ngetokno di Alphard dadak repot. Ngetokno di duwe akeh ya dadak repot. Nak guyon nak murah nggih. Itu beberapa sahabat itu saking cintanya Nabi, itu cara berpikir kayak teman saya. Teman saya itu sering nasihatin saya, "Gus, aja soleh nemen-nemen. Engko nak ning swarga mari bareng Mbah Mun sungkan," katanya. Jadi kalau terlalu soleh kan surganya sama guru-guru kita kan tidak enak itu. Kalian kalau di surga kan nggak kebayang mesti polanya kayak apa gitu. Lama punya istri tidak cantik, di sana apa? Cantik. Nah itu kalau jejer guru kan sungkan gitu. Jadi makanya kata teman saya, soleh pas-pasan ya Gus, ben swarga ini nggak sama siapa? Mbah Mun katanya, sungkan katanya. Nah ternyata pikiran itu juga ada di sahabat. Ya Rasulullah, saya puas-puaskan melihat engkau di surga. Kenapa? Saya tidak mesti masuk surga, kalaupun di surga beda kelas dengan jenengan. Jadi para sahabat ya sadar, kalaupun di surga beda kelas dengan jenengan. Tapi pelajaran yang kita bisa terima adalah bahwa semuanya itu harus ada amal kita. Sehingga Nabi ngendikan fa'inni ala nafsika bikasrotis sujud. Maka tolonglah saya untuk mengabulkan permintaan kamu dengan memperbanyak apa? Sujud. Saya akhir-akhir ini sering kampanye tentang sujud. Caranya gimana? Ini sekaligus untuk anak-anak PSG utamanya karena yang mengkaji Quran. Kata ulama, mentahbib ya, menyenangkan orang kepada Allah itu butuh bayinah. Bayinah itu logika yang kebenarannya itu coro Jawa itu jelas welo-welo, sangat jelas. Namanya al-bayinah. Saya ulang lagi ya, namanya apa? Al-bayinah. Sehingga dengan logika itu orang yang kafir saja menjadi mukmin, yang fasik menjadi soleh, yang soleh bila ilmin menjadi soleh bil ilmi atau bil hujjah. Itu yang disebut Allah lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Siapa itu? Rasulun minallah yatlu suhufam mutahharah. Jadi kemampuan argumentatif itu yang harus kita bela-belain. Saya di sini sangat terhormat karena saya bisa matur di depan Pak Quraish. Saya dulu sering baca buku-buku beliau. Jadi saya nggak mungkin jadi pesaing beliau karena saya ini saya ngidolakan beliau, jadi nggak mungkin jadi pesaing beliau. Tapi kalau mutammim ikut menyempurnakan keinginan besar-besar beliau mewujudkan Islamiyah wasatiyah, insya Allah diminta atau tidak diminta harus kita bantu. Harus apa? Nah bayinahnya apa? Bayinahnya begini. Bayinah itu satu argumentasi yang jelas begini. Ada seorang ekstremis itu, singkat cerita mau ngebom tempat-tempat maksiat. Yang maksiat ini orang-orang Islam juga. Tapi saya tidak nuduh sampai pokoknya orang-orang Islam juga ya. Terus ditanya sama orang Islam moderat, andaikan mereka nanti mati dalam keadaan demikian, aina masiruhum, lalu mereka kemana? Ya ilanar, karena mati dalam keadaan maksiat. Ditanya sama yang moderat tadi, moderat soleh maksudnya, bukan moderat liberal, moderat soleh.
Karena orang kadang salah paham, moderat itu pikirannya terus liberal, enggak, moderat soleh. Terus kata si moderat tadi, akan dzalika muradan nabi, apa umatnya masuk neraka itu yang diinginkan nabi? Kaget si ekstremis tadi, kebetulan ini ekstremis yang masih mau mikir. Terus enggak, itu enggak yang digedaki nabi. Kalau gitu ya jangan, kita tunggu tobatnya, kita proses bersama supaya mereka mau tobat. Karena dukhuluhum annar itu tidak muradan nabi, tidak yang digedaki Nabi Muhammad SAW. Nah, cerita seperti ini tentu ada padanannya. Padanan itu artinya kias ya, kias dalam hadis sahih. Saya yakin hadis itu sahih. Kalaupun itu dhaif itu yata'ayyadu bi fatwal ulama, menjadi kuat karena banyak ulama yang fatwakan seperti itu. Saya pastikan itu diriwayatkan Qadhi Iyad dalam kitab Asy-Syifa, juga diriwayatkan Ihya, juga diriwayatkan di Hayatus Sahabah. Di situ ada sekian sanad sing yuqawi ba'duhu ba'dur. Kenapa ini saya utarakan? Karena di kota itu sanggerono hadis itu takokno sahih ta ora. Kadang sing takok ya ndak paham itu. Maca kitab ra iso kok takok sahih ta ora. Yang ditanya juga aneh. Terus berusaha jawab. Padahal kadang ya ndak bisa juga. Jadi di hadis itu ada penjelasan begini. Ada seorang Arabi itu orang Bedui lah, orang yang kurang peradaban. Minta sesuatu pada Rasulullah SAW. Karena Nabi itu tidak orang kaya, Nabi tidak jutawan, tidak hartawan, dikasih. Mungkin kalau uang sekarang mungkin 50.000 atau berapa. Orang itu gerutu segerutu-gerutunya. Nabi kok pelit gitu, kira-kira seperti itu. Akhirnya sahabat ini merasa tidak nyaman, ingin, karena ini Arab ya, ingin mengadili ini. Saya membahasakan mengadili itu ya ada Arabnya, karena kadang ada riwayat misalnya fahamma ayyadribuhu, nanti juga repot, ayyatuluhu juga repot. Makanya kalau ke Jawa itu kadang maknani bahasa Arab itu bingung, dan memang baik bingung daripada enggak bingung. Karena kalau yang enggak bingung itu keliru pede. Misalnya jika istri kamu agak rewel itu begini-begini gitu. Terus ada kalimat wadribuhun, maka pukullah. Itu kalau orang nggak bingung langsung diterjemah mukullah, nanti dilaporkan Komnas HAM gitu. Tapi kalau yang bingung itu akhirnya tatallub mencari-cari. Ternyata di semua tafsir disebut dorban ghairu mubarrihin, ya mukul tapi yang tidak menyakiti. Jadi kekeliruan itu pasti dimulai orang-orang yang nggak bingung. Jadi ilmunya nggak cukup, akhirnya nggak bingung. Bingung itu penting. Loh betul, nggak ada orang alim kecuali dari bingung. Karena orang alim itu nggak bisa pede. Karena referensinya banyak, kemungkinannya banyak. Sehingga mesti pikiran pertama kalau ada lafadz ini maknawi apa lafzi, ini mahmul apa enggak, ini mansuh enggak, ini muqayyad mutlak enggak. Ini sekaligus jadi pusat studi Quran, jadi supaya teman-teman memang seperti itu. Kata wadribuhun, maka pukullah. Sama sih ingat betul ketika Pak Quraisy menulis di Membumikan Al-Quran tentang alak. Itu kalau orang ahli embriologi dimaknani alak segumpal darah itu mesti tertawa-tawa, karena nggak ada dalam proses embriologi orang lewat proses segumpal apa? Darah. Tapi kalau alak itu madatul kalimah dari kata aliko ya'liko, alakon sesuatu yang menempel, jadi zigot yang berhasil menempel di dinding rahim itu yang jadi anak. Itu ya normal saja, memang itu terjadi. Ya barokahnya bingung tadi. Atau alak dimaknani segumpal darah tapi min haitsul jinsiyah. Artinya haitsul jinsiyah itu sejenis ini. Jadi bukan di proses embriologinya tapi di jenisnya, supaya orang tidak sombong diistilahkan min alak. Tapi maknanya min jinsil alak, bukan alaknya tapi jenis alak. Itu kayak Abu Bakar itu kalau sedang bully manusia yang sombong-sombong itu, kamu kok sombong, kamu itu keluar min makhrajil bauli marroten katanya. Supaya orang tidak sombong itu disilakan manusia itu yakhruju min makhrajil bauli apa? Marroten. Kan kamu keluar dari makhrajil bauli berapa? 2 kali kan? Minar rojul lewat penis, terus nanti lahir juga lewat min makhrajil baul. Jadi untuk mengadili manusia supaya tidak sombong diistilahkan keluar min makhrajil baul marroten. Nah mungkin alak kalau maknanya segumpal darah itu maknanya jenisnya seperti ini. Kenapa kamu sombong? Jangan digugat tentang itu proses embriologi, kalau itu tidak ngalami itu. Jadi akhirnya barokahnya bingung itu alak dari proses embriologi maknanya apa? Aliko ya aliko, alakon sesuatu yang nempel, yang sukses nempel di dinding rahim. Tapi dari segi jenis mendidik tawadhu, mendidik khafdul janah lil mukminin, mendidik
adzullu wal inkisar, rasa hina. Nah, itu dengan makna tadi. Saya teruskan ya. Si Arabi tadi karena dikasih 50.000 gerutu terus akhirnya Nabi memanggil Arabi tadi karena mau dipukulin sama sahabat. Nggak tahu mau dipukulin atau mau dibunuh, nggak tahu, pokoknya dikerasin lah di. Makanya nggak usah diterjemah. Kalau diterjemah nanti jadi bingung. Terus akhirnya dibawa sama Nabi, diajak masuk, dikasih banyak sama Nabi. Kasih banyak, ditanya sama Rasulullah, kamu sudah puas ya Arabi? Sudah ya Rasulullah. Hebatnya Nabi apa? Kamu harus menjelaskan ke semua sahabat saya kalau kamu sudah puas, karena tadi kamu ngomong yang bikin sahabat saya dongkol. Terus sekarang harus mengkonfirmasi. Ya Rasulullah. Di depan umum juga Nabi ikut. Ini Arabi tadi minta saya tak tambah, terus dia puas. Ahakada ya Arabiyu? Naam ya Rasulullah, fajazakallahu min khairin wa asyiratin. Dia tegas naam ya Rasulullah. Nah, pelajaran dari hadis ini adalah kalimat ini. Ini harus diingat-ingat. Setelah Arabi tadi puas, sahabat juga tahu apa pernyataan puasnya Arabi tadi. Nabi ngetikan begini. Masalu hadza, perumpamaan orang ini dan saya itu seperti orang yang punya unta atau sapi atau kambing yang syarodat, yang liar. Fattaba'ahan nasu. Kemudian orang-orang ikut membantu nangkap. Falam yaziduha illa nufuran. Bantuan manusia-manusia ini malah tambah lari karena ini semua orang ini asing. Bagi unta ini kan asing, yang nggak asing kan hanya pemiliknya. Terus kata si pemilik unta tadi, khallu baini wa baina naqati. Sudah, saya tidak usah dibantu. Fa ana arfaku, biasa lebih sayang kepada unta saya. Orang nggak ikut bantu semua, terus kemudian unta itu dipanggil. Fa akhadha min kumamil ardi, kira-kira diambilkan rumput, terus unta itu mau nurut. Intinya apa? Kalau orang tidak bakat kiai, nggak bakat dai ilallah, kok ngajak-ngajak Islam itu falam yaziduha ila nufuron, kira-kira gitu. Karena lebih banyak emosinya ketimbang teknik proses tadrijinya, tasreknya. Akhirnya itu jadi pelajaran ke kita. Pelajaran kedua, Rasulullah ngendikan begini, andaikan kamu membunuh si Arabi tadi, bahasanya yang membunuh. Kalau ini tak terjemah nggak apa-apa, wong andaikan saja. Andaikan kamu membunuh si Arabi tadi dalam keadaan membenci saya, yaitu ngomentari Nabi adalah kikir, maka dakhalan nar. Orang ini akan masuk neraka karena dia mati dalam keadaan sakhitan dan Nabi SAW. Dia mati berstatus benci kanjeng. Tapi uniknya dalam Islam segampang itu. Ketika si Arabi tadi mencintai Nabi itu karena dibayar, karena diservis. Dan itu cukup loh dalam Islam itu. Mencintainya Nabi itu karena dikasih uang lagi. Akhirnya dia senang Nabi meskipun karena dikasih uang. Tapi jangan diteruskan setelah senang Nabi dibunuh masuk surga, ya tidak usah gitu. Nanti jadi repot tadi. Tapi intinya apa? Islam itu semudah itu. Yang menerima kebenaran karena servis saja diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini di sini pentingnya kiai-kiai yang wasatiyah, yang ceria, yang gampang. Karena kita tidak ingin tanfir. Saya kemarin bikin makalah untuk 100 harinya guru saya Kiai Haji Maimun Zubair, tak beri judul Al-Intisar Limadhabi Syekhina. Itu diantara yang saya tulis adalah Sayyidina Umar itu pernah diprotes sama banyak sahabat, termasuk Abu Bakar, karena Abu Bakar ke Umar ini lewat penunjukan. Kata para sahabat, ya Abu Bakrin, kamu memasrahkan umat ini ke aghladin nas, orang paling kasar, yaitu Umar. Tapi apa? Ketika ada sahabat yang memberanikan diri tanya Sayyidina Umar, namanya Abdurrahman bin Auf, kenapa engkau kasar pada umatnya Rasulullah SAW? Jawabnya Umar itu unik. Fawwah, laqad lintu hatta khashitullaha fil lain, walaqad istatatu alaihim hatta khashitullaha fisyiddah. Fa ainal makhraj? Saya ketika lunak sama manusia, sebetulnya saya juga takut Allah ketika ngambil sikap lunak, karena lunak itu dianggap pembiaran. Bagi orang yang salah paham, lunak itu dianggap pembiaran. Kamu punya ponakan yang sering pacaran misalnya atau sering nakal, kamu lunak, itu dianggap pembiaran. Pembiaran itu tidak mendidik. Tapi kalau kamu sebagai Pak Lek Pade terkenal keras, ponakamu ya ora tau sowan, itu ya ora iso didik, sama saja. Orang kau berdidik, sowan saja gak berani, ketemu kamu lari gitu. Intinya apa? Terlalu lunak juga ada masalah, yaitu dianggap pembiaran. Terlalu keras juga ada masalah, kan hakikatnya nggak bisa didik. Orang-orang yang terlalu keras sama masyarakat ini kan nggak kau berdidik, karena wong roh wis melayu. Tapi nak terlalu apian, kayak kula ini nyongkomu ya masih tak barno itu. Itu kan ya repot kan.
Sehingga ngendikane Sayyidina Umar, fawwah laqad lintu linnas hatta khasyitu wa fillan. Ketika saya ngambil sikap lunak, sebetulnya saya juga punya khasyah karena dianggap pembiaran. Tapi ketika saya terlalu ekstrim, saya juga takut Allah. Jangan-jangan itu tanfir, menjadikan orang jauh dari orang-orang soleh, karena yang soleh terlalu keras. Fa'inal makhraj, lalu jalan keluarnya gimana? Ya jalan keluarnya tadi, wasatiyah tadi. Jangan lunak yang sampai pembiaran, ya jangan keras sampai orang tanfir. Ukurannya apa? Ya tanya anak-anak PSG nanti karena yang baru mengkaji apa? Wasatiyah. Jadi saya mohon referensi itu sebanyak-banyaknya, karena terus ada lagi, saya punya cerita, ada seorang wali yang kalau doa itu agak neror Allah, tapi itu kalau nggak wali nggak boleh, harus jadi wali dulu baru boleh. Karena kalau wali itu keliru-keliru itu ya tetap sama Allah dibahasakan isek itu bronto, enaknya kekasihnya Allah kan gitu. Makanya diantara doanya Habib Ali Al-Habsyi Sohibu Simti Duror itu doanya, tapi kamu tidak boleh melakukan doa ini, dosa. Kalau nggak wali dosa. Itu doanya gini, waj'al sayyiati man ahbabta. Jadikan kesalahan saya itu kesalahan orang yang kau cintai. Jadi kamane cara Jawa wis kadung disayang, salah-salah wis bener gitu. Jadi waj'al sayyiati man ahbabta. Jadi kalau orang yang sudah super itu salahnya jadi apik. Tapi ya tidak salah sampai kayak zina maling, itu parah itu. Ada seorang wali doa di depan Rasulullah itu gini, ya Allah, jenengan punya dua pilihan. Jika jenengan menjadikan saya orang soleh, surra habibuka, maka kekasihmu ini akan senang. Dan yang susah itu musuh kamu, yaitu iblis, musuh engkau. Tapi jika engkau ingin saya ini dolim, jadi orang dolim, yang susah itu kekasihmu, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang senang musuhmu, yaitu iblis. Mohon jenengan milih mawon, nyenang no nyenang no kekasihmu, apa nyenang no musuhmu gitu. Ya sudah kan, Allah tidak punya pilihan. Mana mungkin Allah ingin menyusahkan kekasihnya, yaitu kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sama, semua ulama tidak ingin umatnya Nabi matu khinal maksiyah, mati dalam keadaan maksiat. Maka kita berusaha semaksimal mungkin, semoga mereka tobat. Semua Quran itu la'allahum yarji'un, la'allahum yantahun, diharapkan mereka Allah yang Tuhan saja, yang Al-Ghaniyul Mutlaq, Allah yang Al-Jabbar Al-Qahhar saja, sama orang-orang yang asrafu ala anfusi masih dipanggil-panggil, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Allah yang Tuhan saja memanggil yang sedang di luar dipanggil masuk. Masa kita gara-gara soleh yang over, yang sudah di dalam mau dikeluarin? Itu kan apa-apaan itu. Makanya ini pasti tak dukung Islam Wasatiyah. Jadi saya dukung itu bihujjatin, bukan karena saya hormat Pak Kores orang sepuh, itu enggak. Memang bihujjatin. Kalau soal dukung karena orang sepuh itu etika, namanya apa? Etika. Tentu saya lakukan itu, pasti saya lakukan karena itu etika. Tapi lebih dari itu karena bihujjatin wadihah, bihujjatin bayyinah. Memang logikanya seperti itu. Allah yang Tuhan saja selalu memanggil yang luar dimasukkan ke dalam. Masa yang sudah di dalam dikeluarin? Makanya kitab Ithaf, kitabnya Sayyid Zabidi itu, Sayyid Murtado Az-Zabidi, itu bab takfir, itu beliau ngeritik entek ngamek corong Jawa sampai sekian kuras, sampai beliau mengutip fa innal imama la ayyukhti afil afi khairun min ayyukhti afil uqubah. Kowe de keputusan salah nyepuro luwih apik timbang salah nyekso. Nyepuro itu salah tetap bener, tapi nak nyekso bener ora mesti bener. Fa innal imam la ayyukhti afil afi khairun min ayyukhti afil uqubah. Sehingga beliau terus hampir sekian kuras. Coba hadis di Muslim, di Sahih Muslim itu Usamah ya, kalau di Sahih Muslim itu rawinya disebut Usamah bin Zaid, tapi di beberapa riwayat ada yang menyebut itu tidak Usamah, sehingga banyak syarah mengatakan itu ta'addudul waqi'ah, memang kejadiannya dialami sekian sahabat. Itu ada perang gitu, ketika musuhnya terdesak, padahal musuh ini sudah memotong sekian tangan sahabat, ada yang sudah pernah bacok sahabat. Ketika terdesak dia mengatakan la ilaha illallah Muhammadur. Singkat cerita oleh Usamah tetap ditusuk sampai mati. Tapi sama Rasulullah ketika lapor, kamu membunuh setelah mengucapkan la ilaha illallah ya Usamah? Iya. Tapi innama qolaha muta'awwidan, dia mengatakan kalimat itu karena muta'awwidan, nyari perlindungan saja. Afala syaqaqta an batni, afala syaqaqta an qalbi. Sudah kamu lihat di dadanya, kalau dia betul-betul ngomong karena muta'awwidan, jangan-jangan karena iman betul. Terus
Terus memangnya ketika kamu iman, orang-orang sahabat tuh rata-rata kan pernah kafir. Memangnya ketika kamu iman tak curigai kan enggak gitu. Langsung saya terima, kenapa ini main curiga kira-kira. Sampai seperti itu saktinya kalimat la ilaha. Jadi kalaupun diomongkan muta'awidzan saja tetap sah, meskipun ngomongnya hanya untuk perlindungan dari apa? Safe, dari pedang. Malah ada riwayat lain yang menyebutkan itu tidak Usamah di tafsir Qurtubi itu yang ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillahi napa fatabayyanu wala taqulu liman alqa ilaikumus salama lasta mu'mina. Itu kalau di riwayat Qurtubi lebih ekstrim lagi. Si orang tadi tidak Usamah, jelas pastikan itu tidak Usamah, ada yang lain tidak Usamah. Itu bantah Nabi. Ya Rasulullah, andaikan belah dadanya orang itu saya belah, apakah kemudian saya tahu apa yang ada di hatinya? Jadi Nabi jadi dibantah. Ya rodok khawarid. Jadi Nabi masih dibantah. Kata Nabi, ya enggak, kamu tetap enggak tahu apa yang ada di hatinya. Loh, terus masalahnya apa? Masalahnya begini, setelah kamu belah dadanya, kamu tetap enggak tahu hatinya kan? Fala anta ta'lamu ma fi qalbi wala anta tusaddiqu ma fi lisani. Jadi kowe udah dadi wong kacau. Ngerti hatinya yang enggak, percaya lisannya juga enggak. Kan enggak ada hujah yang kamu ambil. Harusnya kata Nabi profesional dong. Nak roh hati ini rujukannya lisan. Lah ini enggak, hatinya kamu enggak tahu, lisannya enggak kamu percaya, langsung kamu pakai itu apa? Seperti saya sama jenengan kan gampang. Aku ora roh niate sampean ngaji api apa ora roh. Sementing teko nggon ngaji berarti seneng ngaji. Jadi jelas ada yang diambil. Makanya semenjak itu para ulama rata-rata itu hampir semuanya itu Islamnya wasatiyah. Karena ciri khas agama ini adalah wa yad'u ila daris salam, selalu memanggil-manggil supaya orang masuk. Enggak ada ayat wallahu yukhriju min daris salam, itu enggak ada. Allah mengusir orang min daris, enggak ada. Nah, kalau sampean salahnya orang yang dicintai kayak Nabi Adam, nasib sampean. Nabi Adam itu salah karena makan apa sajaratil khuldi. Kata cerita-cerita gitulah. Nanti bisa diperdebatkan. Sajaratul khuldi itu nama larangan, itu nama salah sebetulnya. Nanti tanya Pak Kures, itu kan sebenarnya gini, istilah khuldin itu bahasa setan. Hal adulluka ala sajaratul khuldi wa mulki la yabla. Jadi iblis itu goda Adam, kamu ingin mangan pohon keabadian. Jadi kalau kita mengistilahkan sajaratul khuldi berarti mengesahkan istilah yang dipilih setan. Jadi masalah. Makanya saya enggak pokoknya anut-anut umum wong muni sajaratul khuldi ya ikut sajaratul khuldi, tapi ini sebetulnya bahasa yang dipakai setan. Singkat cerita Nabi Adam itu akhirnya makan tapi tidak banyak, makanya sebagian aja diredaksikan dzaqo itu ngicipi. Makanya ada akala, berarti dzauk juga disebut aklu, tapi aklu yang sedikit disebut dzauk atau dzaqo. Ketika makan itu Allah duko, tapi duko be orang yang dicintai, diwarai. Cung Adam, kowe tak warai donga supaya tak sepuro. Jadi kaya anak ape minggat wong disayang, disangoni wis minggatlah tak sangon. Makanya waj'al sayyiati man ahbabta. Disangoni fatalaqa Adam min rabbi kalimatin fataba alaih. Makanya saya kalau baca ayat itu cek enak, dadi sangoni. Maca iki cung ya engko ben dadi minggat digani HP mbek dhuwit engko nek wis kepen mulai ya semulai. Makanya itu jadi Quran itu luar biasa. Akhirnya Nabi Adam yang benar diusir, tapi sudah bawa bekal, diwarai baik pangeran. Nah ternyata apa? Maksiatu Adam itu maksiatu mu'azzimin, maksiatnya orang yang sangat menghormati Allah. Jadi kalau kamu ingin jadi wali itu pertama harus kamu berstatus al-mu'azzim, al-musabbih. Ternyata kata kuncinya gini, kata tafsir Ibnu Katsir ini, waqo sama huma inni lakuma laminan nasihin. Saya ini kan muridnya Mbah Maimun, muridnya bapak saya. Kan nggak kebayang orang pakai namanya Allah kemudian dusta. Jadi Nabi Adam dirayu setan kayak apa itu nggak pernah tertarik, nggak pernah tertarik. Tapi akhirnya setan bilang, wallahi demi Allah, bahwa saya menyuruh kamu makan buah khud itu laminan nasihin. Wallahi, pakai kata wallahi. Terus Allah ya sudah merevisi larangan itu, sekarang sudah bilang boleh katanya. Nah karena kata pakai wawahi, terus kata Nabi Adam, fawawah wa izzatika ya Rabbi ma dzanantu anna ahadan yahlifu bika kadziban. Ini dawuh Nabi Adam. Adam wis tak kandhani kok ora nurut alasan apa? Terus Adam atau pangeran wa izzatika, demi kehormatanmu ya Allah,
Fawawahi ma'adzunnu anna ahadan yahlifu bika kadziban. Saya tidak pernah ngira ada hambamu, ada makhluk kemudian mencatut nama engkau kemudian dia dusta. Kenapa saya sebut-sebut nanti tadi asmane Mbah Mun? Andai kan saya punya teman biasa bodoni saya, biasa bodoni saya, nipu saya, terus bilang gini, Gus Bah jenengan ditimbali Mbah Mun, dan dia sumpah, kira-kira tak pikir apa ndak? Ndak, pasti saya langsung meskipun ya dibodoni karena saking wibawanya Mbah Mun sehingga saya ndak ngecek lagi orang ini bohong apa tidak. Nah, Nabi Adam saking wibawanya Allah di hatinya Nabi Adam, kita disebut wawahi. Allah sekarang halalkan itu, sudah tidak pikir panjang karena dia tidak pernah ngira ada orang mencatut nama Allah kemudian dia dusta. Seperti di dunia santri misalnya ada yang dipanggil Habib Ali, masuk disumpah sih tenang taurah. Oh itu mesti teman yang biasa bodoni sampean lah mesti langsung saking takutnya kan gitu. Sampean takut istri dibilangi teman bojomu nelpon, wah langsung ulang. Itu mesti tidak dikonfirmasi lagi itu saking takutnya itu. Nah Nabi Adam itu seperti itu saking takzimnya kepada Allah sehingga ketika disebut wawahi, nah itu yang kata kuncinya waqo sama huma inni lakuma laminan nasihin fadallahuma bighur. Itu kalau sampean teliti, ini kesangannya Pak Kures pakai madatul kalimah itu kelihatan fadallahuma itu rujuknya ke iblis. Jadi Adam di situ korban terus kan, waqo sama huma iblis sumpah ke Adam Hawa, fadallahuma iblis menunjukkan Adam Hawa, sehingga dia dua orang ini maksiat itu semuanya korban, dia hanya sebagai objek, kreatornya yaitu iblis. Tapi Nabi Adam sampai tertipu tuh gara-gara tadi wa izzatika ya Rabbi ma'adzunnu anna ahadan yahlifu bika kadziban. Ketika menyebut nama engkau saya tidak pernah mengira ada orang nyebut nama engkau kemudian dia dusta. Saya bayangkan orang paling brengsek sekalipun teman saya kalau bilang Gus sampean dipanggil Mbah Mun, tentu tidak saya pikir lagi. Atau di pondok sini Kang diceluk Habib Ali, ditimbali Habib Ali, sampean konfirmasi apa enggak? Enggak kan? Apalagi ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi uang nek sebakat wali itu begitu. Nah kalau jenis ini kok salah, itu waj'al sayyiati man ahbab. Kanjeng Nabi dalam lahirnya juga pernah salah dalam lahirnya karena Nabi memberi izin orang-orang munafik gak ikut perang. Salahnya secara fikih adalah kewajiban perang zaman itu, karena zaman itu memang orang-orang kafir juga merangi kita sehingga kita dibolehkan merangi. Jangan hanya cerita Nabi perang berarti perang syariat jarak gitu. Nabi perang karena diperangi, jelas ayatnya udzina lilladzina yuqatalun, diberi izin bagi yang ngalami yuqatalun diperangi baru diberi izin perang. Jangan langsung bangun tidur perang, itu enggak ada ayatnya. Qatilul ladzina yuqatilunakum, merangi yang merangi kamu, wa akhrijuhum ya min haitsu akhrajukum, ngusir yang ngusir kamu. Jadi perang itu akibat bukan sebab. Akhirnya Nabi itu secara fikih itu salah secara fikih karena memberi izin orang munafik. Tapi Allah ketika sama Rasulullah Muhammad SAW karena kekasihnya ngendikane sudah dimulai afawwahu angka, Muhammad tenang wae wis tak sepuro. Cuma aku takok kena apa kok buka izin. Tapi itu kalimatnya afawwahu dimulai dengan kalimat yang menyenangkan, afawwahu. Jadi ibarat sampean salah sama orang tua, wes sepeda mbok ora pamit itu serapa salah, cuma aku tetap takok alasan apa gitu loh. Tapi bilang wis gak apa-apa cung, sepeda motor mbok gowo mbok dol iku ora apa-apa, cuma aku takok kena apa. Tapi mukadimahe ora apa-apa sih. Kayak apa Allah sama nabinya. Jadi mengkonfirmasi saja dimulai dengan afawwahu angka lima adzin talahum. Wong karwan wong munafik gak ndek ngamal malah mbok ora ira perang, ya malah ora tau khidmah agama. Jadi makanya terus orang-orang soleh kalau berdoa apa? Waj'al sayyiati man ahbab. Ya Allah, jadikan kesalahan saya adalah kesalahan orang yang kau cintai. Nah, yang paling dicintai Allah tentu umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tak beri ijazah. Kali ini tak ijazahkan nggak apa-apa karena ini hadis sahih musalsal. Umatnya Nabi kok gak enak bi. Kontrak ebek pangeran sebelum salah itu sudah ada kontrak. Makanya Nabi itu ngendikannya bangga sekali. U'titu khamsan lam yu'tahunna nabiyyun qabli atau ahadun min qabli. Saya diberi 5 hal hadiah sama Allah yang umat sebelumku, nabi sebelumku tidak diberi hadiah itu. Di antara hadiah itu terbesar adalah wa'u'titu khawatimah suratil Baqarah. Saya diberi hadiah akhir dari surat Baqarah. Kok ada hadiah gimana? Allah itu sudah naikkan kontrak dengan kita. Kita disuruh doa sama Allah.
Rabbana la tu'akhidna in nasina waktu. Ya Allah, suatu saat saya salah, padahal kita pasti salah. Suatu saat Gusti, suatu saat kita salah, jangan kasih sanksi loh. Oke, mau oke. Itu lu itu kok udah enak gimana? Sebelum kita salah, naikkan kontrak sama Allah dan Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan jatuhkan sanksi kepada kita jika suatu saat saya lupa atau salah. Qala na'am, Allah jawab nah. Makanya Nabi senengnya bukan main tentang apa? Saya diberi hadiah akhir surat Baqarah. Tapi sekarang jadi fitnah tadi. Yang kiai NU baca itu dipakai tahlilan, kadang-kadang yang baca agak paham, yang kritik juga agak paham. Jadi ya sudah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebetulnya itu diabadikan di tahlil itu karena itu surat yang luar. Tapi sebagian yang baca agak paham, sehingga ya dingin saja wong enggak paham. Tapi kalau kita yang paham itu luar biasa, wong belum salah sudah ada perjanjian la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Sama Allah dijawab, nah, yo umatem nak salah orang langsung tak siksa. Aman. Maksudnya dintain tobat aja terus salah terus. Kayak apa? Makanya beda ya. Nabi itu begitu bangganya dengan surat akhir surat apa? Baqarah. Terus tafsir kedua, umat ini adalah umat yang sifat Allah itu selalu aktif dan dua-duanya aktif. Ini perlu saya sampaikan berkali-kali, dua-duanya aktif. Jika orang soleh itu nggak boleh mengadili orang dolim, itu umatnya Rasulullah SAW. Begini logikanya ya. Pernah ada cerita, ada orang soleh sedang sujud, diinjek sama orang fasik, al-asi lah, orang fasik. Karena orang soleh ini diinjek, orang soleh, bawaan orang soleh itu ya kadang gampang marah, bawaan orang soleh. Tapi pas marah itu nyatut nama Allah. Fawawahi la yaghfirullahu laka, pakai nama Allah. Ada kan dia bilang asemane kue itu malah gak apa-apa gitu. Karena misoh-misoh sendiri itu kan urusan dia, tapi pakai namanya Allah. Fawawahi la yaghfirullahu laka, Allah tidak akan ngampuni kamu. Itu Allah langsung memberi wahyu ila nabi hada zaman, ke nabinya zaman ini. Allah ngendikan gini, ini yang cerita Rasulullah. Man dzalladzi yata'alla alayya alla aghfira li fulan faqad ghafartu lahu wa ahbattu amalak. Orang itu tak ampuni, yang sujud amalnya tak hilangkan. Kenapa? Allah tersinggung. Wong saya ini bisa aghfir, bisa ngampuni. Kenapa kamu nyifati saya hanya u'adzib? Jadi kira-kira Allah tuh tersinggung. Wong sifatku iku yo yaghfir wa yu'adzib, kok mbok ganti yu'adzib tok iku piye? Jadi sifatku kan hilang sitok gitu. Paham ya? Jadi kalau kamu melihat orang-orang maksiat, pikiran kamu Allah yu'adzibuhum itu enggak fair. Bisa saja Allah yaghfiru lahum. Tapi kamu milih sitok tok, yaitu sifat yu'adzib itu enggak fair. Harusnya ya yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Tapi orang soleh ini wallah la yaghfirullahu laka, itu Allah tersinggung. Kenapa tersinggung? Karena Allah hanya disifati yu'adzib, bukan disifati yaghfir. Padahal Allah bisa yu'adzib, bisa yaghfir. Sehingga Wahsy ketika seperti itu, dia qatilu ahabbin nas ila Rasulullah, yaitu Wahsy adalah qatilu Hamzah. Ketika Nabi da'a alaihi, tidak usah diterjemah, itu sama Allah malah Wahsy dikasih taubat. Bahkan turun ayat laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw. Jadi kita melihat ahlul maksiat, oke, kita tidak cocok dengan mereka, tapi tidak cocok tetap berharap mereka tobat. Kita tarbiyah, karena kita tidak boleh nyifati Allah yu'adzibuhum qatan. Mungkin ramelok dadi pangeran kok muni qatan. Isa wae Allah yaghfiru lahu. Itu pelajaran bagi kita. Jadi ternyata si soleh tadi ditegur sama Allah, kamu tidak bisa seperti itu. Mang dzalladzi yata'alla alayya, ta'ala itu corong Jawa sumpah serapah. Kok iso aku mbok sifati u'adzib tok, wong aku iso aghfir. Makanya di Quran itu ada wa yu'adzibal munafiqina. Ayatnya apa? Insya'a au yatuba. Nah ini dalil-dalil napa? Kalau jenengan mendukung Islam napa? Wasatiyah. Jadi an ilmin. Jadi saya dukung gerakan ini, satu an ilmin, dua memang secara etika. Pak Quraisy itu orang sepuh, tentu pilihan itu setelah sekian baca tafsir, baca referensi, beliau seorang akademisi, profesor, doktor. Tapi saya tetap mohon dukung kita itu an ilmin, apa? An ilmin. Memang dari awal Allah mensifati dirinya bisa yaghfir, bisa yu'adzib. Kenapa kita memastikan yu'adzib wong Allah bisa yaghfir? Nah dengan demikian kamu menetapkan sifat Allah dua-duanya. Jadi yang soleh ya tetap khawatir jangan-jangan ada masalah.
yang fasik pun tetap ada harapan. Makanya masyhur dawuh Sayyidina Ali yang dikutip hampir semua ulama, apa? Ala unabbiukum fil faqih kulal faqih. Apa perlu saya ceritakan siapa yang ahli fikih sebenarnya? Apa kata Sayyidina Ali? Sebagian orang malah memarfukan ini ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalaupun ini tidak hadis marfu, dawuh Sayyidina Ali pasti tercermin dari keinginan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi ditanya siapa itu al-faqih wal al-faqih atau Sayyidina Ali, malam yuknitin nas min rahmatillah walam yu'amminhum min makrillah. Apapun kondisinya orang jangan putus asakan dari rahmatnya Allah. Jika Nabi itu pernah sangat serius ngadepi orang-orang fasik, tapi setelah dimultazam sama Allah ditegur, kalau kamu begitu rahmat saya kata Allah kamu batasi. Semenjak itu Nabi terus rileks. Dan Nabi kalau ibadah itu mesti milih yang paling gampang. Ma khayyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amroini ilahtaron apa? Aisarahuma, pasti milih yang paling gampang. Termasuk Nabi unik itu tofa rohiban. Semua sahabat itu tofu musyatan, semua tawaf secara jalan. Tapi Nabi tofa rohiban. Jika kata ulama-ulama usul fikih, afdal mana? Ya afdal tawaf secara jalan karena al ajur bi qadrit ta'ab. Tapi untuk Nabi itu afdal tofa rohiban. Kenapa? Karena Nabi adalah muallimul ummah, pengajar umat. Kalau Nabi tidak tofa rohiban, maka orang akan bilang syarat sahnya tawaf harus jalan. Barokahnya Nabi naik unta, orang mengesahkan tawaf secara rohiban. Tapi saya ini keterusan jangan nom-nom dong nganggo skuter kok teletabis. Ini kula ya ora cocok. Wah ya nak sing sepuh-sepuh itu cara kula berlebihan lah. Meskipun sah tapi kula nganti risih. Debuan terbenturan piye. Yang disai itu. Mbok yo itibak Nabi itu paling enggak ya kesamaan sepuhnya atau apa Nabi kan. Ini ndak, yang penting sah apa? Wah repot ya. Terus bukti berdua gini, kalau Nabi itu ingin ibadah itu paling ringan. Suatu saat setelah Fathu Mekah, Nabi kayak apa rindunya sama Ka'bah al-Musyarrafah itu, sama Al-Ka'bah al-Musyarrafah. Nabi saking rindunya minta sama Abu Tolhah al-Hajabi itu. Minta Utsman ya, Utsman bin Tolhah al-Hajabi itu. Utsman namanya itu. Minta kunci terus masuk Ka'bah. Itu keluar dari khimah, itu Nabi senengnya bukan main. Karena Fathu Mekah. Lebu Ka'bah senengnya bukan main. Tapi setelah keluar dari Ka'bah, itu kelihatan hazinan, kelihatan susah, tersiksa. Ditanya sama Sayyidah Aisyah, kenapa engkau gelisah padahal tadi kelihatan senang? Wadidtu anni lam adkhul, saya suka andikan tadi saya ada masuk Ka'bah. Kenapa ya Rasulullah? Jangan-jangan umatku ngira ini penting dan itu berat sampai jadi perdebatan ulama fikih, apakah sunat masuk Ka'bah apa enggak? Sebagian ulama bilang enggak, alasannya Nabi getun cara Jawa itu kecewa, nyesel. Kenapa saya tadi masuk? Jangan-jangan umatku nanti merasa itu keharu dan itu repot. Nah kita tidak usah dilarang, memang tidak punya kesempatan. Alhamdulillah. Dilarang nggak dilarang sudah tidak punya kesempatan. Nah ini yang terakhir kenangan saya mau menerangkan dan tambah mahabbah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini betul, ini sesi terakhir ini. Begini, salasun mangkun nafihi wajadah halawatal iman. 3 hal ini kalau ada pada kamu atau pada siapa saja, maka menemukan halawatal iman, manisnya iman. Ini mungkin yang jarang dijelaskan orang adalah manis itu apa. Kata Ibnu Hajar al-Asqalani sebagai pensarah Bukhari, termasuk manisnya manis adalah al-iltizat al-akli, merasa nyaman secara berpikir. Nanti saya bacakan takbirnya sebelum saya tutup ngaji bareng ini. Begini misalnya, kita ngikuti Nabi Muhammad SAW. Tentu beliau punya al-jamalul wajhi, Nabi itu orang paling ganteng. Tentu beliau punya al-jamalul sauti, suaranya Nabi itu luar biasa. Tapi yang paling luar biasa tentu al-jamalul akli, akalnya Nabi itu luar biasa jamal, luar biasa indah. Artinya gini, andaikan Anda seorang profesor atau seorang alim alama, seorang kiai yang paling alim, terus dikasih tahu Nabi, misalnya dikasih tahu Islam, sing gawe donya iki iku Fir'aun, kan mesti tersiksa. Logikanya gimana? Wong Fir'aun lahirnya di bumi kok bikin bumi, kan dulu buminya timbang. Mesti ra iso turu sampean. Iki ajaran nopo kok iso turu? Tapi ajaran ini mengatakan sing gawe alam raya ini Allah. Allah itu awal, Allah itu qadim. Kan terus iso turu, wis sadone lah. Nek sing gawe luwih dhisik. Paham ya? Terus sing gawe iku ala kulli syai'in qadir, wis adone lah jenenge gawe alam mesti ala kulli syai'in qadir. Nah terus
Misalnya diajak paham ateis, alam ini tidak ada, kemudian ada. Penciptanya apa? Ya ketiadaan. Oh, ora iso turu sampean. Bagaimana mungkin al-adam yakhluqu maujudan, alam yang maujud diciptakan oleh Adam? Oh, ora iso turu sampean. Itu kata Ibnu Hajar al-Asqalani, halawatul iman itu adalah ibaratun anil iltizat al-aqli. Halawatul iman dan ibaratun anil iltizat, agama ini nyaman secara akal. Kita disuruh menuhankan zat yang sifatnya itu luar biasa. Allah adalah qadim, tentu pencipta lebih dulu timbang yang diciptakan. Kan enak, keren kan? Terus alam yang maujudat, hadhil maujudat khalaqaha wajibul wujud. Ini maujudat diciptakan zat yang super wujud, yaitu wajibul, kan iso turu sampean. Oke, masuk akal. Nah, misalnya itu sampean dikabari hadhil maujudat khalaqahal adam. Ini maujudat diciptakan ketiadaan. Mesti kalian mikir iki waras ta ora sing ngene gitu. Ya itu. Jadi apa? Kita halawatul iman itu usahakan maknanya sampai ngalami al-iltizat al-aqli, apa? Al-iltizat. Saya baca takbirnya saja. Ini di kitab saya Fathul Bari. Ini di juz 9, di kitab saya halaman 193 ya. Karena mungkin sampean beda cetakan atau enggak ada nomornya karena enggak punya, enggak tahu saya. Banyak ini tapi ini nanti saya tak tinggal di Mas Wafa ini. Nanti yang enggak boleh di ngopi saja, di foto aja. Selumayan ben ngaji ku nganggo kitab ben kok wong alim gitu, keren ya. Saya baca Bismillahirrahmanirrahim. Halawatul iman. Beliau ngendikan wa yaltadzu bidzalika iltizazan aqliyan. Jadi orang merasa nyaman secara iltizazan aqliyan, akalnya merasa nyaman. Idzil iltizat al-aqliyu idrakuma huwa kamalun wa khairun min haitsu huwa kadzalik. Jadi beliau mencontohkan gini, kamu disuruh minum obat. Beliau contohnya itu kamu disuruh minum obat. Tentu secara watak kamu tidak senang karena obat itu pahit. Tapi kamu merasa nyaman setelah sakit minum obat, merasa nyaman karena ada harapan sembuh. Jadi watak kamu tidak senang, lidah kamu tidak senang karena pahit, tapi akal kamu senang. Wah, enak aja bar disuntik, bar diinfus, bar minum obat. Berarti itu namanya iltizazan aklian, akal kamu merasa apa? Nyaman karena telah melakukan sesuatu yang sesuai akal. Tak baca ya, misalnya al murad bil hubbi huwa al hubbul aqli alladhi huwa itharu ma yaqtadi al aqlu salimu rujhana wa in kana ala khilafi hawan nafsi kal marid yu'afu ad-dawa bi tab'i fayan faru anhu wa yamilu ilai bi muqtado aqli. Kayak kita sakit tentu dioperasi itu tidak senang, bayang wedhus apa usus dewedel-edel kan nggak senang secara hawa nafsi, paham ya? Tapi secara akal karena kamu divonis usus buntu, senang mana setelah dioperasi sama sebelumnya? Lah senang dioperasi itu namanya al-iltizat al-aqli. Ini kata Ibnu Hajar al-Asqalani. Wal aqlu yaqtadi rujhana janibi dzalik. Nah, terus saya teruskan. Idzil iltizat al-aqliyu idrakuma huwa kamalun wa khairun min haitsu huwa. Jadi saya bayangkan, makanya saya kalau baca Quran tuh sering saya nangis. Misalnya tadi, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal ard. Masa alam raya yang wujud ini semua maujudat kemudian dirumuskan bahwa penciptanya adalah al-adam, kenihilian, nihilisme. Kebayang nggak sampai ini suatu ruga misalnya ono nabi terus congkoe kudu iman alam raya ini sing wujud diciptakno ketiadaan. Wes ra iso turu, yakin ra men itu. Tapi kalau nabinya bilang hadhil awalim atau hadhil alam khalaqaha Allah. Allah itu siapa? Al-Qadim, wajibul wujud, ala kulli syai'in qadir, lahul asmaul husna, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Oke, keren kan gitu. Lha iku jenenge al-iltizat al-aqli. Kalau kamu sudah ngalami seperti itu, wajada halawatal iman. Terus kata Ibnu Hajar al-Asqalani, terus wa yu'abbirus syara' yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membahasakan al-iltizat al-aqli dibahasakan dengan halawatal iman. Jadi halawatul iman itu kamu harus ngalami al-iltizat al-aqli. Seperti misalnya dalam hukum sosial, kata ulama-ulama, laulam yakun maja'a bi Muhammadin dinan lakana fi aqlin nasi hasanan. Andai kan Muhammad tidak mengatasnamakan itu agama, akal pun mengatakan itu baik. Coba ajaran kita, ambek bojo sing apik, ambek anak sing apik, ambek tangga sing apik, itu kan enak. Coba kalau ajarannya gini, bojo taboki wae kesuwen, kan bingung, iki ajaran apa, kan kaget. Ambek tangga, oh sing kondel, gak ngono tidak kok. Oh, iku ajarane Nabi apa ajarane ekstremis, kan bingung jadi. Makanya laulam yakun maja'a bi Muhammadin dinan lakana fi aqlin nasi
hasanan. Itu namanya al-iltizat al-aqli. Saya kira demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Gus Yusuf, pergi kalian kampanye, nah kula mboten kalian kampanye. Duka kampanye donya mbok akhirat mboten ngertos. Nah kula kampanye akhirat nih. Dados niki kula cerita tentang balik-balik kawula Gus Syihab, Gus Zaim, cerita kiai-kiai sepuh. Riyen Mbah Maksum nate ditangkleti. Kang carane ikhlas piye? Dadi wonten kancane dolan Mbah Maksum wiridan suwi. Ketoke zaman mondok ora pati wiridan. Mergo santrine niku kuatah. Ditakoki, kowe rawani salam pencing kok mergo santrimu akeh dadi wiridan, mergo isin santrimu. Jawabe Mbah Maksum lucu. Iya pertama isin santri, suwe-suwe lali. Lah pas lali ku ikhlas. Dadi Mbah Maksum narifi lali ku ikhlas iku lali. Terus riyen balik-balik kawula pas latihan nyai omongane hati-hati mergo yo jaga imet. Niku nampun kesuwen lali, lah niku jenenge napa? Ikhlas. Terus kedua niki kersane Dzurriyyah saged nglampahi. Niku Mbah Maksum nak ngaji niki critane kiai-kiai sing menangi Mbah Maksum. Lah nggak santri pun bubar diceluk ujug-ujug ayate diwaca malih. Terus santri balik meneh. Terus santri-santri protes. Mbah farkau Mbah, apa cong artine? Rokokan riyen Mbah. Nah niku Mbah Maksum nak ngunjuk niku kalian kopi jembung. Cong ngopi sik jeng dikeki, do ngombe kopi. Terus jare Mbah Maksum, "Aja entekno aku ya bagi." Niku Mbah Maksum dados sering ngunjuk tipake santri, "Kowe kudu nata NU, seneng NU, tapi ora usah gedeng. Tidak dengan cara membenci Muhammadiyah." Dan PNI tambahane, dan PNI jare niki, "Yes, tak tambahi dan PNI." Wis. Masyhur. Terus niki putu buyut ya. Hilmi ini putu buyut. Buyut terus rapati roh ceritane buyut. Terus niki keluarga sedanten kula niki Slebani Maimunah. Mbak Maimunah nu Mbak Yune Mbak Mas Surya. Mbak Mas Surya sing lahirno Mbak Nuria terus dugi niki Mbak Ali, Mbah Ahmad Sakir sedanten niki sing teng mriki. Kula cerita tradisi keluarga niki wong diken mau itu nggih kula gayane kaya ahli mau itu. Sajane mboten bidang kula. Kula pun pamit teng Jogja pun badhe dadi resi niku dadi mboten nenten teng Quran cerita orang baik kecuali cerita Dzurriyyah. Ibu itu punya anak misalnya. Tetap misalnya seorang Zaid misalnya nikahi anak ya gak boleh, nikahi cucu yang dari putrinya juga gak boleh. Dulur saking bapak jenenge ammah nggih boten angsal, dulur saking ibu kholah nggih boten angsal. Sehingga dzurriyyah Mbah Maksum niku nggih nglebokno dzurriyyah saking kados Gus Hilmi niki. Gus Hilmi pun lewat putri. Lah kula cerita, dzurriyyah teng Quran itu mesti dadi bahan rujukan. Mergi tiyang niku dawuh ulama-ulama mesti disebut. Pertama disebut ya Bani Adam, mergi sedanten turunane Nabi Adam. Tapi sakwise telas wonten banjir bandang niku Allah ngistilahkan kita dzurriyyataman hamalna ma'anu. Terus wonten bahasa istiqmal disebut tasamuh. Tasamuh niku kabeh disebut Bani Adam. Padahal Bani teng mriki nglebokno banati Adam. Niki penting kersane tradisi sing sering didhawaken Mbah Mun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku diketokno pangeran Sayyid Abdullah niku sederenge wafat niku delalah ziarah teng Bani Adi wa kana qad ijtaza bi akhwalihi Bani Adi min thaifatin Najariyah. Terus Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Abdul Muthalib niku gadah akhwal ibu, mulane disebut akhwal, kholah. Terus jarene mergo ganteng terus gadah anak asmane Fatimah niku mbah kula. Terus kula suwun keluarga Bani teng mriki derek Bani Abdul Aziz napa Bani Basambu sedanten niku sing seneng ilmu. Mergi alasane pangeran dadosaken derajat. Kula baleni malih. Alasane pangeran dadosaken derajat teng Nabi wa Khalilur Rahman Ibrahim niku disebut wa ja'alaha kalimatam baqiyatan fi aqibih. Pak Kapolres, monggo sketsaken. Monggo Pak Dandim. Nggih. Niki Pak Dandim, Pak Kapolres pun rawuh monggo sketsaken. Dzurriyyah niki ingkang dipasrai nguri-nguri perjalanan kultur, perjalanan sakofiyah atau sakofa. Kula cerita sekedhik misalnya ngeten iki. Gus-gus iku kathah sing ra duwe dhuwit. Tapi asal ijek salat wong tuane senenge ra karuan mergo ijek salat. Kadang-kadang nggih seneng politik rapati kasil lah seneng, tapi anggere ijek mulang takrib niku ya seneng wong tuane, ijek mulang takrib. Dados keluarga besar kita ini alhamdulillah
Senenge niku nak krungu putu iso maca takrib, iso maca sulam safina, sulam supinah lah cara kuno. Hajane ki rada keliru no. Sulamut taufik mek safinatun najah, tapi kayak kuno diringkes dadi sulam supinah. Ora muni safina sulam supinah. Lah kula ajane ya rada pinter tapi melok goblok mergo ya ora. Tunggale nasibe kitab Ihya, ana mudhofileh diwaca rafa terus kitab Ihya. Ngaji apa? Ihya Ulumuddin. Jajal sampean waca jer nek ora bingung Mas ini. Ihya Ulumuddin malah kaget. Kabeh maca Ihya Ulumuddin. Dadi ana mudhof rafa ya ning Jawa niku. Lah kene ape sosokan pinter sawangane kok keminter. Dadi wis melok goblok kae kok kepenak. Ngaji sulam supina. Padahal sulamut taufik kalian safinatun najah. Dados kula suwun niki pale-pale kula boten niat ngandani cerita teng anak-anak teng minduan-minduan kula ming telu. Tradisi ilmu ini harus kita jaga. Mergi boten enten sing abadi teng donya kecuali ilmu. Dawuh Imam Saroni li annal ma'arifa la tuslabu. Karena ma'rifatullah itu ndak bisa didedel. Sebab niku tiang-tiang alim niku orang yang enggak pernah diskusi tentang suul khotimah. Karena kalimat thayyibah itu ndak bisa dibredel. Kula ulang ya, kalimat thayyibah itu ndak bisa dibredel. Jadi misalnya salah jenengan kaya apa akiye, dokumen kesalahan kita kayak apa susah, kayak apa banyaknya. Ketika di dokumen kita, monggo Habib Ahmad, masya Allah, ahlan wasallam. Ini sama Mas Arwan ya. Ahlan wasallam Habib Ahmad Al-Habsyi. Monggo Habib. Ya, jadi kalau terusaken ya. Dawuh Imam Sa'roni teng kitab Al-Minanul Kubra niku al-ma'arifu la tuslab. Ma'rifatullah itu sesuatu yang enggak bisa dibredel. Sebab niku misalnya kita banyak salah, kemudian di dokumen kita tertulis kita pernah salah banyak. Asal di dokumen kita ada tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Iku malaikat kira-kira dikain ana pengiran. Kowe wani mengabaikan kalimat itu. Nggih mboten wantun Gusti. Ya wis nek kowe ra wani ngabekno itu saja yang dipertimbangkan, jangan yang lain. Lah niku hadil ummah niku untuk rukhsah, ya rasa dipraktekno, muk cerita untuk rukhsah mangko la ilaha illallah dakhalal jannah. Sampai ono pertanyaan sak terusin ora usah diterusno ribet lho mari. Tapi apapun niku masuk akal. Mulane teng kitab niki gurune Habib Ahmad teng kitab Sayyid Muhammad Abdul Farad wonten judul Al-Bitaqah. Dan itu kalau cek teng Musnadu Ahmad. Jadi ada beberapa riwayat yang diceritakan Sayyid Muhammad. Niku wonten tiyang niku duwe kesalahan itu 99 bok. Terus setiap satu bok niku madul basar sepanjang mata melihat saking akeh dan itu jumlahnya 99. Terus dawe pangeran kowe roh salahmu iku nggih Gusti. Dan pangeran itu sangat demokratis takokane bener adzalamat kakatabati. Jangan-jangan malaikatku sentimen jadi kena salah ditulis nak bener gak ditulis. Mboten Gusti pancen kula salah tenan. Walhasil terus orang itu putus asa terus dawe pangeran itu unik. Wis ke tenang ae. Pangeran ngambil satu kotak jam, kecil sekali satu kotak jam tangan. Gak apa-apa. Kamu ndak akan kalah. Innaka la tuzlam. Kamu ndak akan kalah dak. Terus si orang ini tanya, ya Rabbi mahadil bitaqah mahadis sijillat. Dokumen sebanyak itu kesalahan 99 dan semuanya sepanjang mata melihat dengan satu kotak jam. Kotak jam itu dibuka la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Niku tenggene kitab Fatosat as-sijillat. Semua dokumen kesalahan itu dibanding kafatul mizan sing wonten la ilaha illallah niku ambles. Menang la ilaha illallah. Terus dawe rawi-rawi niku fala yaskulu ma'asmillahi ta'ala syai'un. Tentu lafadz Allah ini tidak akan diperbandingkan, tidak akan dikalahkan oleh apapun. Juga malaikat kira-kira diomongi didhawuhi kowe wani mengabaikan la ilaha illallah. Lah niku terus dados adat teng tradisi NU pesantren tahlilan. Soal mari mangkelo mergo kesuwen niku sakjane nek sediluk niku seneng. Mulane kula niku ora dikeberatan ana tahlil suwi. Wong siji wae mlebu swarga kok suwene ra karuan cara kula. Cara kula niku ya apa nak diwalik siji wae mati apa meneh akeh. Tapi nak jenis kaya kula siji wis cukup kok akeh lha opo gitu. Tapi yang jelas nggih sae mawon. Niki cerita-cerita kersane wau kula ngutip cerita-cerita Mbah Maksum, cerita-cerita tradisi. Tapi yang jelas di tradisi kiai dzurriyah ngoten wau. Dzurriyah teng tradisi kiai sing disebut kitab I'anatul Thalibin, sing disebut kitab-kitab kita karena kita ini dekat sekali. Riyen Shahibul I'anah asmane Said Abi Bakar Sato. Niku gadah murid-murid teng mriki namine Syekh Mahfud. Syekh Mahfud gadah murid-murid keluarga mriki sedanten nate ngaos Syekh Mahfud. Syekh Mahfud gadah putra asmane Gus Muhammad. Riyen ngaos teng pamane Badim Yati Termas terus manggen teng pundi niki Betengan gadah putra Ki Harir.
Gus Muhammad tuh riyen alim apal Quran sing golekno jodoh nggih bae Gus Zaim nih Gus Kiai Maksum dintokno wong sugih Demak. Terus Duriya Imam Mahfud Termas akhirnya teng Putih Betengan Putih Demak. Terus teng Sedan wonten Sayyid Hamzah Sato niku gak ada mantu namanya Habib Haidar. Haidar niku Al Hasani. Habib Haidar niku Al Hasani Al Jilani terus Dahlan gitu. Niku mantunipun Sayyid Hamzah Sato sing ngarang biografine Mbah Maksum. Purun mbae ngarang biografine Mbah Maksum. Ngarang Gus Zaim mboten purun kados ini. Terus temriki niku alhamdulillah Sayyid Hamzah niku Hamzah niku bin Abdullah bin Umar. Sayyid Umar Sato itu kakakipun Sayyid Abi Bakar Sato. Niku gurune Mbah Mat Sarang bae Mbah Maimun. Terus insyaallah sanad-sanad temriki valid. Sanad ilmune Gus valid, sanad politiknya valid menawa kok sampean begini. Sanad politik argumentasine niku mbah sepundi pokoke Izzatul Islam wal Muslimin ngoten. Soale walhasil niki kula niki radi mukrah digangken Pak Lek kula. Sakjane Pak Lek niku ya ngongkon berhak tapi ya kudune sakake ponakan bareng kula niku pun niat uzlah kula niku sinau terus kula sinau niku gampil teorine. Niki Said Ahmad ngertos banget kula nu sregep. Mu'allafatu Said Muhammad nate pernah kula waos di depan Sayyid Ahmad. Karena kula niku butuh ulama min ahli baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang punya keberanian ketika ada muskilat, sehingga keberanian ini tidak dianggap liberal tapi dianggap rukhsah minallahi ta'ala. Misalnya ar-ramyu qabla zawal, riyen itu kan sampai tragedi al-mu'asim jamarot karena semuanya ingin ramyu ba'das zawal di waktu yang sama di titik yang sama. Dan Said Muhammad akhirnya punya bab khusus di Al-Hajju Fadail wa Ahkam tentang ar-ramyu qabla zawal. Dan itu menjadi halul muskilat, mengurai semua problem. Begitu juga tentang tawaful haid. Said Muhammad di bab itu punya judul namanya tawaful haid. Karena kasihan kalau dulu kan orang bisa nunggu rombongan, kalau sekarang kan enggak bisa. Kayak apa? Barokatu ahlil bait yang ngarang kitab-kitab sing muskilah yang dulu enggak kebayang orang berani fatwa romyo qoblas zawal, juga enggak kebayang dulu orang fatwa tawaful haid. Nah, tapi ketika Sayyid Muhammad membuka itu dengan argumentasi yang luar biasa, dengan kitab-kitab rujukan yang luar biasa, akhirnya gini ku suatu yang keniscayaan dan kita sebagai muhibbin beliau ngendikan itu terus menerus sehingga itu saya itu sudah lupa Habib Ahmad entah berapa kali kalau nyetak kitab itu karena permintaan KBH supaya mereka nyaman kalau ada romyu qoblas. Karena kalau nuruti riwayat-riwayat sahihah kan kunna natahayyan fa idza zalati samsu romaina. Tapi barokah Sayyid Muhammad terus menerangkan detail dengan argumentasi yang meyakinkan. Dan di antara argumentasi yang paling saya mengenang itu satu. Orang itu boleh nafar awal. Gini Gus Yusuf pamer buyut-buyut kula niki Mbak Abdul Aziz buyut kula nggih buyute Gus. Ben isih ben do pirsa nak kabeh putune ora politik kok Mas Sarwani ya ono sing ngaji barang ngono. Dadi niki sing politik nggih kersane sing ngaji nggih. Kersane sing nganggur nggih kersane wong tiyang kathah. Mergi wonten Mbek Wali ku ahli wiridan takok, saking senenge wiridan Ki Amulat takok mbek pangeran. Gusti kula nang swarga mbek sinten? Dijawab mbek pangeran, ambek iku lho sing turu-turu. Lah kok saged Gusti? Kowe iku amen wiridan terus mergo wedi aku iku turu-turu mergo nganggep aku iku apian. Dadi aku seneng. Jadi wong wiridan terus ibadah terus kan gak lepas engko rasa jangan-jangan Allah itu begini-begini. Nek ora tak wiridno iku kaya ora pati apian. Sing tak turu-turu wong Allah sapian kok tak wiridno bareng. Lah niku swargane padha. Lah kula nek bab iku anut sing turu niku. Ning bab niku. Ning bab niku anut sing napa? Anut sing turu. Dados barokah Sayyid Muhammad ngarang niku wonten ngendikan orang itu boleh nafar awal. Kalau boleh nafar awal itu artinya kan iskotur romyu yaumas salisa asyar, dia menggugurkan romyu yaumas salisa asyar. Kalau boleh iskotur romyu bil kulliyah fali ayya juzat takdim min babi aula. Wong romyu ada yang gugur bil kulliyah yaitu romyu salisa asyar. Salisa asyar mabni fathah gulmi dadi ben tau ngaji. Ini kan bapaknya ahli sorop ahli nambu anak era roh DPD jelas. Tuh kok pokoknya istihati Duriya Abdul Aziz ini politik ini DPD tuh kok serah roh ulon. Untungnya ulon buatan setuju ya, jadi orang yang ngaji. Nah, setuju kabeh politikus kabeh tutup lasem. Tapi orang yang politik ya tutup juga ya, pokoknya ngoten wa ta'awan. Jadi kata Sayyid Muhammad ngendikan jika iskotur romyi yaumas salisa asyar itu boleh padahal iskot bil kulliyah digugurkan secara total. Fali ayat juzat takdim min babi
aula. Apalagi ini hanya takdim. Sehingga terus barokahnya itu yang dulu kiai-kiai Jawa nggak nerima nih Beb karena takut paham macam-macam. Ketika muridnya Sayyid Muhammad menjelaskan itu, saya muhibbin termasuk ikut menjelaskan masal, akhirnya tuh masif dan diterima. Ya alhamdulillah, terus halul muskilat semuanya jadi hilang. Ya terurai. Oke, ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Dumugining mauidatul hasanah ingkang angka kalih nuwun inji panjenenganipun Al Mukarram Romo Ki Haji Yusuf Khudori, pengasuh Pondok Pesantren Asrama Perguruan Islam Pondok Pesantren Salaf Tegalrejo. Dumateng panjenenganipun wekdal kaula aturaken sumangga. Wassallallahu Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyyihil ladzi istangqadhana bihi min ibadatil ausani wal asnam wa ala alihi wa ashabihi nujabail bararatil kiram, amma ba'd. Ulama anal kiram wa habaibanal afadil ingkang kita mulyakaken para alim, para kiai, habaib wa nakhusul akhos panjenenganipun Romo Ki Haji Syihabuddin Ahmad, panjenenganipun Ki Haji Zaim dalah sedaya dzurriyyah putra wayah al-maghfurlah Simbah Kiai Haji Maksum, panjenenganipun Kiai Haji Ubaidillah Sodakoh Rais Suriah PWNU Jawa Tengah, panjenenganipun Romo Kiai Haji Bahauddin Nur Salim, Kiai Haji Badawi Basir dalah sedaya para alim ingkang kita mulyakaken, bapak-bapak pejabat baik sipil, TNI maupun Polri sedaya ingkang kita hormati, lumeberipun dumateng sedaya jamaah kakung putri ingkang kita mulyakaken. Alhamdulillah wa syukru lillah. Sonten menika kula panjenengan waget sareng-sareng tabarrukan ugi ta'alluman. Kita niat ngalap berkah lan ilmunipun al-maghfurlah Simbah Kiai Maksum ingkang sampun masyhur segorone ilmu kiai-kiai sak tanah Jawa. Dados panci nasab keilmuan ingkang kala wau pun dawuhaken Gus Bahak menika penting sangat kita sambung lan teras kita sambung. Sowan dalem wonten mriki mboten gadah niat lintu kejawi namung badhe birrul walidain. Allahu yarham tiyang sepuh kula kala rumiyin dangu nderek suwargi Simbah Kiai Maksum. Bahkan bapak niku wong salwangsul dawuh Pondok Tegalrejo niku sakyektos pondoke Mbah Maksum. Aku mingkon nunggoni kon ngawat-awati. Aku dipercaya ngawat-awati santri-santri nang Tegalrejo mergo mbiyen tiap bengi nimba ngebaki jeding sing kanggo siram Mbah Maksum. Niku ingkang wong salwangsul dipun dawuhaken suwargi. Jadi bapak mboten nate dawuh mergo ngaji, mergo diparing ilmu mboten, tapi mergo nimba ngebaki jeding Mbah Maksum. Aku alhamdulillah dipercaya, diberkahi, dititipi santri-santri. Lah menika ingkang penting sangat. Dados panci khidmah, kita niati khidmah dumateng tiang sepuh, khidmah dumateng para masyayikh. Sugeng rawuh Pak Kiai Muzammil, Ketua PWNU Jawa Tengah. Mugi-mugi rawuh kula panjenengan sonten menika saestu-estu waget nyambung sanad kula panjenengan dipun akeni dados santri putra wayahipun al-maghfurlah Simbah Kiai Maksum. Munggah-munggahipun kula panjenengan sedaya dipun akeni dados ummatan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panci Allahu yarham Mbah Kiai Maksum tinggalanipun pondok pesantren, tinggalanipun ilmu.
niki ingkang kita uri-uri sareng-sareng. Panjenengan ngakeni muhibbin, panjenengan ngakeni cinta dumateng Mbah Kiai Maksum, buktinipun monggo putra wayah kula panjenengan dipun wangsulaken malih sami nderek ngaos tholabul ilmi wonten Lasem, tholabul ilmi dumateng putra wayah alumni Mbah Maksum niki bukti kula panjenengan saestu-estu tresno ngurip-urip tinggalanipun Allahu yarham. Panci awrat wau sing dingendikake Gus Bahak, awrat sing enteng niku nggih kados bagian kluyuran kados kula Gus Tomafi niki sing enteng kluyuran-kluyuran niki ngurusi politik sak piturute, sing langkung awrat ingkang lenggah saestu-estu madhep nerasaken napa ingkang dados wadhifah keikhlasan antuipun gegesang aganipun Allah, keikhlasan antuipun mucal lari-lari. Keranten panci dipun dawuhaken bilih Allah niki mboten jabut ilmu-ilmu sing temurun teng alam donya, mboten jabut langsung ilmu sing wis temurun ilang ujug-ujug wong alim dadi ora mudeng sak piturute mboten. Ananging Gusti Allah njabut ilmunipun biqabdil ulama, kanthi sedonipun para alim, sedonipun para ulama. Allahu yarham Mbah Kiai Maksum sedo tentu ilmune Allah kathah ingkang pun tarik kundur kanthi kunduripun Mbah Kiai Maksum. Allahu yarham Mbah Kiai Bedowi sedo ugi kundur beto ilmunipun Allah. Allahu yarham Mbah Kiai Maimun dalas daya tiang-tiang alim ingkang kapundhut mboten namung jasadan wa ruhan tetapi ilmu ingkang pun pundhut dening Allah. Mila kapan wonten tiang alim sedo kula panjenengan sedaya kedah faham bilih Allah nembe ngelongi ngilmu-ngilmu ingkang sampun dipun turunaken. Ngantos dumugine mangkeh ketika para alim, para kiai sampun kapundhut akhiripun dos pundi dipun dawuhaken ittakhodan nas ru'usan juhalan. Ittakhodan nas ru'usan juhalan, kathah tiang-tiang ingkang ngangkat pemimpin-pemimpin ingkang bodho-bodho dados pemimpin. Karena saking mboten enteni pemimpin sing alim niki kathah sanget teng dusun-dusun sakniki. Keranten mautul alim mautul alam, sedone tiang alim niki dadi pepetenging jagat. Kathah tiang dusun ingkang sami sambat, Gus, dusun kula kepaten obor. Paten obor pripun? Riyen jaman suwargi Mbah Kiai tasih sugeng niku tiap sonten teng masjid rame, lare-lare ingkang ngaos. Bakda maghrib kumpul teng masjid malih sami deres Quran, bar isya lari nem-nem tasih purun ngaos. Tapi begitu Mbah Kiai sedo sakniki dilalae putra wayahe mboten enten sing ngaji, dilalae kiwa tengen masjid mboten enten santrine. Saniki masjid nggen kula dados masjid bangkrut. Akhire sing rame sakniki pindah teng perapatan. Karena ting masjid pun boten enten sing mucal ngaji. Lah niki ingkang kita prihatosaken. Nalikane pengajian banget mangke tekan mangsane khutbah bingung malih. Iki sapa sing ngarep khutbah? Sapa sing ngarep ngimami masjid? Saking bingunge mboten enten sing dianggep mampu, nggih wau nika ittakhodan nas. Wis sapa wae lah. Sapa sing gelem munggah mimbar? Kalungi serban yang penting iso assalamualaikum. Itu yang terjadi hari ini. Banyak sekali pemimpin-pemimpin wonten dusun-dusun ingkang lah mila kita nderek syukur sangat bilih tinggalan-tinggalanipun Mbah Maksum, pondok-pondok pesantren teras kita gegesang sareng-sareng. Keranten ketika pondok pesantren tasih melampah, putra-putra panjenengan tasih sami ngaos, insyaallah lampu-lampu masyarakat niki tasih badhe menyala. Panci nggih benten
ibarat lampu niku wonten wate. Mboten enten ingkang kados Allahu yarham Mbah Maksum zaman sak menika. Mboten wonten. Sing lampune waget menerangi mboten mung sak Jawa tapi sak Indonesia bahkan sampai ke luar negeri. Tapi minimal kapan putra wayah kula jenengan wau sing didhawuhke taklim safinah napa sulam safinah niki melampah wis arep 10 watt 15 watt asal iso madangi sak omah sak keluarga, 10 watt asal sak desa ana wong 10 wong 15 insyaallah nggih dadi padang kiyip-kiyip tapi nggih padang madangi tiap omah senajan boten wonten lampu sing 1000 watt. Al-alim al-alamah ingkang kados para sesepuh ingkang sampun katimbalan. Pramila ingkang paling baken birrul waliden kula panjenengan monggo sareng-sareng kita gegesang pondok-pondok pesantren, monggo sareng-sareng putra wayah kula panjenengan kembalikan lagi ke pondok-pondok pesantren. Insyaallah niki ingkang badhe dados ridhol masyayikh, ingkang badhe dados ridho tiang sepah kula panjenengan sedaya. Kapan tiang sepah sampun ridho, insyaallah dados ridhonipun Allah. Kagem tumrape santri alumni ridhollah biridhol masyayikh. Ilmu sepintono kathah kapan boten pikantuk ridho saking masyayikh guru-guru kula panjenengan tebih sanget saking barokah lan manfaatipun. Mila kita ikhtiar sareng-sareng gegesang pondok-pondok pesantren putra wayah dibalekno malih kondo ngaji niku badhe dados sabab barokah ridho masyayikh sing dadosaken keberkahan ketentreman gesang kula panjenengan sedaya. Allahumma amin. Para rawuh sedaya ingkang kita mulyakaken, wau sampun cekap saestu. Kula niku janjanipun ndredeg ken matur niki. Langkung-langkung matur sakbare Gus Bahak niku wis entek kabeh. Kula jane sing arep dalil dadi ora wani. Lah niki. Mila kula saestu niat awal panci namung badhe tabarrukan ta'alluman ngalap barokah ngalap berkah ilmu tambah ilmu wonten sonten menika sepindah malih dalem nyuwun pangapunten kathah kalepatan pematur dalem nyuwun pangapunten mugi-mugi kula panjenengan dipun paringi kawilujengan keistiqomahan antuipun ibadah. Mugi-mugi putra wayah kula panjenengan saestu-estu waget sami nerasaken nantukipun ngaos tolabul ilmi wonten pondok-pondok pesantren lan dadosno lare-lare ingkang sholih sholihah dadosaken kaberkahan rizki lan umur kula panjenengan sedaya. Allahumma amin. Mekaten semanten ingkang dalem aturaken kirang saha langkung nyuwun pangapunten. Akhiru qauli wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semua, sedulur-sedulur ngaji Nahdlatul Ulama, ini adalah reaction ngaji kita bersama dengan Kiai Haji Bahoudin Nur Salim atau Gus Bahak, yang mana Gus Bahak membahas mengenai logika rasional, kisah orang Baduy memalak Rasulullah dan rahasia Islam moderat. Juga Gus Bahak kenapa Islam itu harus moderat, jangan sampai ataupun jangan cepat mengkafirkan orang lain. Dan di depan Gus Yusuf juga Gus Bahak bongkar rahasia Zuriyah Wali, jangan sampai kepaten obor. Serta Gus Bahak dan Gus Yusuf menceritakan kisah Mbah Maksum Lasem dan cara menjaga tradisi keilmuan pesantren. Ada beberapa hal yang disampaikan khususnya di dalam ngaji kali ini yang istimewa ya, karena membahas tuntas tentang Islam moderat atau Islam Wasatiyah melalui sudut pandang sejarah Rasulullah yang luar biasa dan pentingnya menjaga nasab keilmuan bagi para zuriyah waliullah, karena memang waliullah di Indonesia ini banyak sekali dan kebanyakan juga mempunyai pondok pesantren yang harus dijaga keilmuannya, tradisi keilmuannya.
Mengapa Gus Bah membela Islam moderat? Ya, Gus Bah menjelaskan melalui kisah ikonik ya, seorang Badui atau Arabi yang datang memalak Rasulullah. Jadi Rasulullah itu pernah dipalak. Alih-alih menghukum, Rasulullah justru menjinakkan keliaran si Badui dengan kelembutan dan pemberian yang banyak. Justru malah ditambahi pemberiannya. Inilah jamalul akli atau kecerdasan akal. Rasulullah yang membuktikan bahwa Islam hadir dengan logika bayinah yang masuk akal dan dinamis. Seperti tadi ya. Kemudian Gus Bah juga menekankan jangan ikut mengadili jika kita tak punya bakat ulama yang moderat. Jadi ya seperti halnya yang dijelaskan oleh Gus Bah tadi. Kalau kita kepada kaum mengemong kaum itu seperti halnya kita menjinakkan unta. Kalau bukan pemiliknya itu malah untanya akan jadi liar. Maka dari itu jangan ikut mengadili jika tidak punya bakat ulama yang moderat. Kemudian jangan sampai dzurriyyah wali itu juga kepaten obor. Pesan untuk dzurriyyah dan pecinta Mbah Maksum Lasem bersama Gus Yusuf, Gus Bah membongkar cara ikhlas ala Mbah Maksum Lasem, yaitu ikhlas adalah saat kita sudah lupa dengan kebaikan kita. Beliau juga memberikan pesan kuat untuk para cucu, para kiai dan wali di Indonesia ini agar tidak kepaten obor atau kehilangan cahaya ilmu. Jalan utamanya hanya satu, yaitu kembali ke pesantren dan menjaga tradisi keilmuan para leluhurnya. Dan poin-poin penting dalam ngaji kali ini tentunya ada logika Islam wasatiyah, Islam moderat, cara menghadapi umat yang dinamis, fleksibel namun tetap berdasarkan kebenaran. Kemudian bingungan itu adalah tanda kita setingkat untuk menjadi alim. Mengapa orang berilmu sering merasa bingung? Karena banyaknya referensi. Kemudian ada kontrak umat Muhammad, yaitu rahasia di balik akhir surat Al-Baqarah sebagai hadiah terbaik dari Allah. Jadi dalam surat Al-Baqarah di akhir surat itu sebagai hadiah terbaik dari Allah untuk kita semua. Ada juga kisah wali dan si tukang tidur. Jangan mendahului prasangka Allah terhadap hambanya. Jadi kan ada kisah wali ya, wali yang kemudian ternyata juga saingannya itu adalah wali yang hanya tukang tidur ya, tukang tidur. Kenapa? Karena yang tukang tidur ini meyakini rahmatnya Allah, kemudian meyakini ridho atas ketentuan Allah, sedangkan wali yang ibadah itu ya tentunya ingin menjadi wali karena ibadahnya gitu kan, bukan ridhonya. Kemudian pentingnya pesantren. Mengapa menitipkan anak ke pesantren adalah bentuk cinta terbaik kepada leluhur, pada anak kita nantinya juga iya. Jadi kita harus menitipkan pesantren agar menjaga tradisi keilmuan di pesantren, kemudian juga membekali tumbuhnya benih-benih orang Islam yang memang moderat, yang memang baik untuk kebaikan kedepannya melalui putra-putri kita. Oke teman-teman, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf banyak kesalahan. Semoga menjadi ilmu yang manfaat dunia akhirat untuk kita semua, menjadi amal ibadah Gus Bah yang berkah berkahi bagi kehidupan kita. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.